Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusyai al-Quraisyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak yang mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima Khusyai. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling beliau cintai. Di masa jahiliyah sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk membagi hasil barang dagangannya, karena laki-laki lah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Hari-hari terus berlalu hingga beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang memiliki sifat sedemikian mulia. Ia kirim seorang menawarkan kerjasama menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat kuil milik seorang pendeta. Si pendeta ini datang mendekati Maisarah. Ia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisarah. Si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau bertemu dengan Khadijah. Dengan hasil keuntungan dagangannya, kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Demikianlah safar, ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia, terlebih safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi, kemudian ia meninggal. Dan yang kedua dengan Abu Halah bin Nabashi at-Tamimi yang juga meninggal. Tapi dari Abu Halah ia mendapatkan seorang putra bernama Hind bin Abu Halah. Setelah itu Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang, dari Maisarah yang menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan, mengujinya dan mengajaknya kerjasama dalam masalah uang. Semakin tampaklah amanah dan sifat-sifat mulia lainnya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara dua orang yang mulia ini. Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid, maharnya adalah 500 dirham. Hal ini semakin menegaskan bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Pernikahan ini berlangsung saat Rasulullah SAW belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut. Sebelum Muhammad kaya menjadi pemimpin negara, rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 24 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Khadijah dan Nabi juga memiliki putra-putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan si bungsu Fatimah adalah buah dari pernikahan keduanya. Allah Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan sehingga ia begitu siap
ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Nabi segera pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Nabi berkata, Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Khadijah menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi. Ia berkata, tidak, bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seseorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Kemudian, ia mengajak Nabi menemui sepupunya Warakah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Warakah adalah seorang laki-laki Nasrani yang menulis Injil dengan bahasa Arab. Dan ia sudah tua sampai buta karena ketuaannya. Ia memberi kabar baik kepada Nabi. Warakah bercerita bahwa apa yang baru saja beliau jumpai adalah An-Namus, Jibril yang juga datang menemui Musa. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka, tidak mendustakannya dan membuatnya bersedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwahkan risalahnya, Khadijah selalu membuat jiwanya kembali teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkan di saat orang-orang mendustakannya. Semua sumber-sumber sejarah yang menceritakan biografi Khadijah pasti menukilkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Hal itu terlihat dari bagaimana Khadijah meneliti sifat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi nabi dan bagaimana ia mampu bernegosiasi dan membesarkan usahanya. Kecerdasannya yang lain adalah saat ia ingin menikah dengan Nabi, ia memilih seorang utusan bernama Nafisah bin Maniyah. Wanita ini ia pilih dan tugaskan untuk meneliti Nabi Muhammad setelah pulang dari Syam, agar ia tidak merasa malu karena umumnya wanita malu menyatakan perasaan terlebih dahulu. Tampaklah seolah-olah Nabi Muhammad lah yang menginginkan Khadijah dan meminta dirinya untuk menikahi beliau. Setelah menikah, kembali Khadijah memberi keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Ia tidak panik tak kala suaminya kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan sehingga sang suami benar-benar merasa tenang. Tidak cukup sampai di situ, ia bawa suaminya ke Warakah agar semakin tenang dengan peristiwa yang tengah terjadi. Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik dari Allah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalaulah seandainya kita sebutkan satu saja sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah, sangat penting untuk beliau terima di lingkungannya karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya, kehidupan yang tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan, kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya kepada suaminya, bahkan ia bertambah mencintai sang suami, bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita kekurangan makanan sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli ataupun menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Setelah mengetahui bagaimana setianya Ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dalam riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Ummul Mukminin Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun dan memakamkan jenazah sang istri tercinta dengan tangannya yang mulia. Beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini. 2 orang penolong dakwahnya, ditambah lagi sang paman
wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah pada saat itu, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Baiklah sahabat, itu adalah kisah hikmah pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.